Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya Era Nur Rahim. Seperti biasa, pagi hari ini saya mengajak pasien saya untuk jalan-jalan sambil ini saya ingin membuat video sederhana. Saya ingin mengajak teman-teman sharing ataupun saya berbagi pengalaman yang saya dapatkan selama ini. Nah, kebetulan kemarin itu saya mendapatkan pertanyaan dari teman. Alhamdulillah teman saya ini juga menjalankan usaha home care layanan spa bayi. Nah, beliaunya ini sudah mendapatkan STPT, alhamdulillah. Dan beliaunya bertanya, apakah setelah mendapatkan STPT akan tetap lanjut mengurus di USS RPA. Nah, terima kasih Bunda untuk pertanyaannya, dan akhirnya saya mencari Instagram beliaunya. Akhirnya saya ketemu, kemudian saya ngobrol kepada beliaunya, dan banyak sekali pertanyaan dari beliaunya dan juga sharing saya dan juga beliaunya. Nah, dari sinilah yang menyebabkan saya untuk terus belajar kembali, dan pertanyaan beliaunya yang sangat membuat saya itu luar biasa ya. Saya itu begini pertanyaan beliaunya, Bunda itu bisa membahas tentang bagaimana mengelola usaha spa itu dari mana pengalamannya. Nah, di sini akan saya jawab. Sebenarnya saya tidak ada pengalaman khusus ya Bunda ya. Bahkan saya itu sempat menjalankan usaha ini hanya tidak ada 1 tahun, itu pun saya juga masih hanya 4 pasien yang saya rawat karena saya tuh nyambi, nggak bisa fokus. Nah, kemudian tahun 2019 itu tahun 2019 saya ikut pelatihan lagi di ICA yang pelatihan tentang spa bayi yang kedua. Nah, itu pun hanya online karena saya sudah posisi di Taiwan. Kemudian dari situ akhirnya saya muncullah beberapa pertanyaan pada diri saya sendiri tentang bagaimana cara perizinannya nanti. Akhirnya saya itu mencari sumber informasi, baik itu di webinar. Saya tidak berani untuk bertanya langsung dari teman yang sudah menjalankan usaha. Karena apa? Karena itu tadi, bahwa terkadang itu seorang pemilik suatu usaha spa bayi itu tidak mau menginformasikan kepada teman-temannya atau sesama teman bidan yang ingin menjalankan usaha ini. Tapi alhamdulillah selalu pasti akan ada jalan ya teman-teman semuanya ya. Nah, akhirnya saya mendapatkan webinar kunci ini ya, yang menjelaskan bagaimana beliaunya itu bisa mendapatkan STPT, kemudian bagaimana beliaunya menjalankan usaha. Nah, disitulah akhirnya saya terus belajar lagi, mencari sumber informasi di YouTube itu banyak sekali. Nah, kemudian saya itu juga mencari peraturan perundangan yang berlaku. Nah, dari sinilah ternyata di dalam peraturan perundangan itu sudah ada sejak tahun 2014, yaitu Permenkes nomor 8 tahun 2014. Kemudian diperbarui lagi ada Permenkes nomor 14 tahun 2021. Kemudian Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nomor 4 tahun 2021. Nah, ternyata itu banyak sekali. Cuman itu tadi ya, mungkin sosialisasinya masih sangat terbatas, mungkin pada forum-forum tertentu. Dan akhirnya kita harus mencari sendiri. Nah, disitulah saya akhirnya bisa mengembangkan. Nah, seperti itu ya Bunda ya. Nah, kemudian beliaunya ini, tidak hanya beliau ini ya, ternyata ada juga teman saya yang sebelumnya itu juga bertanya. Beliaunya ini ingin mencari karyawan. Nah, tetapi beliaunya masih bukannya malas atau ragu, tidak ya, tapi bagaimana sih manajemennya. Nah, di sini saya juga masih belum memiliki pengalaman apalagi merekrut karyawan. Karena sebelumnya itu saya bekerja sebagai karyawan ya, belum pernah menjadi seorang pimpinan dalam suatu belum memiliki suatu wirausaha atau usaha sendiri gitu loh teman-teman ya. Nah, kemudian pertanyaan beliaunya itu seperti ini. Beliaunya ini pasiennya alhamdulillah home care sangat banyak sekali. Beliaunya sampai kewalahan. Nah, berencana untuk mencari karyawan, tetapi beliaunya nanti masih bingung bagaimana rekrutmennya, bagaimana trainingnya. Nah, yang ditakutkan itu setelah capek-capek kita training, kita beri pelatihan, takutnya nanti karyawan yang diambil nanti akan pindah atau buka usaha sendiri. Nah, dari sini akhirnya pertanyaannya sangat luar biasa, yang nantinya saya ingin mencari informasi dari ahli-ahli di bidang trainer, ahli-ahli di bidang menjalankan usaha bisnis. Nah, prinsipnya seorang pimpinan itu tujuannya sama ya, ingin mendapatkan ingin usahanya itu berkembang dengan baik dan lancar, tapi untuk dari segi penggajian itu yang setiap pengusaha itu berbeda-beda, tergantung dari banyaknya profit dari masing-masing pimpinan yang didapatkan setiap bulannya atau setiap tahunnya, sehingga dalam segi menggaji karyawannya itu pastinya bervariasi, berbeda-beda. Meskipun misalnya jenis lapangan usahanya sama, tapi yang satu bisa digaji dengan gaji yang besar, yang satu mungkin hanya standar. Tetapi di sini yang harus dipilah
atau gimana ya, kita harus bisa mencari ilmunya bahwa bagaimana sih kalau kita tuh sebagai posisi sebagai seorang karyawan. Nah, bagaimana karyawan yang baik mas saya, dan bagaimana kita bisa menjadi seorang posisi sebagai seorang pimpinan yang baik. Nah, di sini ilmu yang nanti saya cari ya teman-teman ya, saya juga ingin mencari teorinya ya, bahwa di sini penting sekali kita itu untuk mempelajari bagaimana kita menjalankan suatu organisasi. Kita pelajari model-model organisasi, kemudian teori kepemimpinan. Nah, seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang sebagai owner atau pemilik suatu usaha spa bayi. Oke, kembali ke topik yang tadi ya, pertanyaan dari teman saya, bagaimana nanti cara merekrut karyawan, bagaimana trainingnya, bagaimana bisa menimbulkan rasa apa ya, hubungan yang baik antara pimpinan dan karyawan. Nah, itu perlu dipelajari ya Bunda ya. Ini masih pendapat saya pribadi, saya belum mencari sumber informasinya, belum mencari lagi teori-teorinya. Nanti saya akan buat, semoga bisa membuat tentang bagaimana kita mengelola sumber daya manusia dengan baik itu secara teori. Nah, kemudian hal yang harus kita tanamkan pada diri kita, saya pernah sempat membaca ya, gini, meskipun misalnya Bunda memiliki karyawan, nah sudah kita bimbing, sudah kita perlakukan dengan baik, sudah kita kasih ilmu, tetapi ternyata suatu ketika akan meninggalkan kita. Jangan khawatir, Tuhan itu maha segalanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha segalanya ya. Di balik semua rencana kita itu, rencana Allah lebih baik. Nah, siapa sih yang menggerakkan seseorang itu harus keluar atau resign, itu kan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Nah, yang pasti saat kita kehilangan satu orang, insya Allah Tuhan akan menggantikan orang-orang yang baik, orang-orang yang luar biasa. Pasti dari tempat saya bekerja dulu, pengalaman saya bekerja itu ada teman saya yang masih bertahan di tempat tersebut, insya Allah itu akan mendapatkan tetap antara pimpinan dan karyawan saya yang bertahan di tempat bekerja tersebut akan mendapatkan hal-hal baik juga. Mungkin ini sedikit informasi atau video sederhana saya yang campur aduk ya, sedikit ada sharing, sedikit ada curhatan dari pengalaman saya. Intinya jangan takut Bunda untuk merekrut karyawan, dan juga jangan takut untuk ditinggalkan. Meskipun ditinggalkan itu mungkin rasanya sakit ya, saya takutnya seperti itu, tetapi tetap semangat supaya kita tetap bisa maju. Karena kalau pasiennya sudah banyak, kalau Bunda kewalahan kan takutnya capek, nanti pelayanan yang diberikan juga tidak maksimal. Semoga saya bisa membuat videonya tentang bagaimana kita membuat atau merekrut tenaga atau teman bekerja, mengelola SDM, kemudian bagaimana kita bisa mengkoordinasi suatu organisasi dengan baik. Nah, semoga saya bisa belajar. Mungkin demikian video saya yang sangat sederhana, mohon maaf jika banyak kekurangannya. Sekian dari saya, terima kasih untuk bunda-bunda semuanya, dan untuk bunda-bunda yang atau teman-teman yang paham tentang bagaimana mengelola sumber daya manusia, silakan untuk memberikan sarannya, masukannya di kolom komentar di YouTube. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.